Pak, tumbas. Tika, tumbas apa nduk? Biasa Pak, tumbas sembako. Sembako apa iki tumbas? Telur setengah kilo. Masako loro. Mie instan telu. Oke. Karo minyak goreng 1 liter Pak. Oke, siap tak cukup mas ya. Nggih Pak. Iya nduk wes, totalnya 95.000. Niki Pak. Oke, matur nuwun ya. Nggih. Alhamdulillah. Sik. Kok kayak hilang sesuatu ya? Pinten Pak? Totalnya 100.000 dek. Loh Pak, nyatrane mungkin mboten napa-napa. Oh ya wes, gak apa-apa. Nggih Pak, matur suwun nggih. Oke, monggo. Loh alah iya kan. Tika iki tau hutang mbek aku. Hah. Tapi terang ora yo. Sik coba dolen ning buku bon ah. Di buku bon iki. Wah, iki buku kulaan nih. Kwitansi. Wah. Iki duwe. Wah, buku bonku ning ndi iki yo. Si ketika Utang Pelanggan Pak Haji Sony diikhlaskan. Salam sehat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Sony dari tim KKN PPM UGM Sayang Temayang 2021. Saya akan membawakan materi mengenai pembelajaran pembukuan keuangan digital untuk UMKM. Oke, kita akan membahas seputar pembukuan digital. Pembukuan digital ini adalah pembukuan berbasis aplikasi, di mana kita saat ini akan menggunakan aplikasi bernama Buku Warung yang bisa di-download di Play Store. Nah, yang pertama, kita klik dulu. Kita download aplikasi Buku Warung di Google Play Store. Kita klik di Google Play Store. Nah, kemudian kalau sudah begini, muncul Google Play Store, kita cari aplikasi Buku Warung untuk pembukuan usaha kita. Nah, ketemu Buku Warung. Nah, setelah seperti ini, setelah ketemu, maka kita langsung install aja. Kita tunggu sampai sesi download selesai. Nah, setelah itu aplikasi Buku Warung akan diinstal di perangkat kita atau di smartphone kita. Apabila sudah selesai, maka ada keterangan seperti ini. Nah, buka dan aplikasi lainnya. Nah, kita langsung aja kembali ke tampilan awal dari HP kita. Kemudian kita swipe sampai menemukan aplikasi Buku Warung. Nah, kita klik di aplikasi Buku Warung. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah memasukkan nomor telepon atau kita mendaftar di aplikasi ini. Caranya adalah kita klik masuk dulu. Nah, kemudian masukkan nomor HP kita yang ingin kita daftarkan. Nah, ini saya pakai nomor HP. Nah, langsung aja klik lanjut. Nah, kemudian ada kode OTP. Nah, kode OTP ini adalah kode yang dikirimkan. Nah, seperti itu. Ada kode 1338. Itu adalah kode OTP yang hanya berlaku sekitar 15 detik dari tempo si Buku Warung ini mengirim kode tersebut. Nah, setelah kita masukkan kode OTP, maka akan muncul halaman ini. Halaman di mana kita memberi nama usaha kita, memasukkan nama usaha kita. Misalnya kalau di sini saya pakai Toko Sejahtera. Nah, saya ingin memilih kategori usaha. Kategori usaha yang saya pilih adalah kategori sembako atau rokok. Nah, ini tergantung usaha bapak-bapak dan ibu-ibu. Misalkan usahanya memang bengkel atau toko reparasi boleh,
Atau kalau misalkan nggak ada di daftar ini, bisa tambah tipe bisnis baru di sini. Ditulis saja, misalkan bisnis jual beli pulsa misalkan, atau jual beli handphone kayak gitu. Nah, langsung aja saya pilih sembako tadi kan. Nah, oke, kembali. Sudah gini, udah pas, toko sejahtera, kategori usaha, sembako rokok. Kita simpan. Nah, kemudian langsung muncul di laman awal aplikasi buku warung. Nah, pertama kita akan mempelajari cara mencatat piutang. Jadi piutang itu seperti yang sudah dijelaskan di buklet pembukuan. Piutang adalah sesuatu yang kita berikan ke pelanggan gitu. Dan pelanggan utang ke kita. Misalkan kita menjual beras. Nah, si pelanggan si A itu membeli beras kita, tapi dengan cara utang, bukan tunai. Nah, itu artinya kita memberi piutang ke si A tersebut gitu. Nah, oke, cara mencatat piutang di sini dari menu utama aplikasi buku warung ini kita tekan atau klik di bagian utang di sini. Nah, lalu ada muncul pelatihan kayak gitu. Selamat datang di buku warung, tab catat utang supaya tidak lupa sama utangnya pelanggan. Nah, gitu. Kita bisa klik lanjut atau bisa klik langsung catat utang ini. Kita klik ya catat utang. Oke. Kemudian muncul ini namanya. Kita mau ngasih piutang ini ke siapa gitu. Misalkan Bu Bagio misalkan. Tipenya apa? Kita itu lagi berhutang atau kita yang menghutangi gitu. Ini kondisinya kita lagi diutangi ya. Gitu. Bu Bagio ceritanya mungkin ingin membeli beras dari kita, tapi dengan cara kredit atau utang. Nah, ini juga bisa kalau misalkan ada nomornya dari pelanggan, misalkan Bu Bagio ini ada nomornya di HP, bisa diklik nanti nomornya gitu. Ini kita klik izinkan, kita cari nomornya. Ini buat kepentingan apa? Ini buat kepentingan kalau misalkan ada misalkan Bu Bagio ini belum bayar utang dan kita ingin menagihnya bukan secara lisan, bukan secara ketemu langsung. Bu Bagio ini saya ada utang. Bu Bagio ini jenengan ada utang. Kapan dibayar? Gitu biasanya kan agak-agak sungkan ya kalau usaha kayak gitu. Maksudnya kalau tetangga sendiri atau kayak gimana. Tapi kalau kita pakai digital, minimal kan kita tahu dan lebih mudah aja nyampeinnya ke pelanggan gitu, tanpa harus sungkan gitu. Nah, nanti biasanya sih lewat WA atau lewat SMS dan itu secara gratis. Nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, oke. Kemudian misalkan ini Bu Bagio ya. Bu Bagio setelah kita memberikan jumlah berapa gitu ke Bu Bagio. Misalkan beras 10, Bu Bagio utang beras 10 kilo sebesar 50.000 misalkan. 80.000 maksud saya, maaf. 80.000. Kita tulis, kita berarti memberikan jumlah 80.000 karena kan beras 10 kilo 1 kilonya 8.000 gitu. Nah, kita simpan. Nah, catatannya apa? Misalkan ingin menulis catatan dari utang 80.000 ini. Misalkan beras utang beras. Kita tulis ya, utang beras 8 kilogram. 10 kilogram, maaf. Maaf, ini agak susah. Oke, kita simpan ya. Nah, setelah itu, setelah sudah, kita bisa ngingetin pelanggan dengan link bayar untuk dapat pembayaran 3 kali lebih cepat. Nah, ini bisa ada cara ngingetin lewat WA, ini logo WhatsApp, atau via yang lain gitu. Via yang lain misalkan SMS dan sebagainya kayak gitu.
Nah, kita bisa coba ini. Nah, kalau via yang lain ini, kita bisa pilih WhatsApp, bisa pilih email, atau bisa pilih SMS juga di sini, kayak gitu. Cuma karena ini tokohnya adalah fiksi, Bu Bagio itu nggak ada. Misalkan kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu memang memiliki nomornya beneran, bisa langsung dikontak via WhatsApp melalui ini di sini, di aplikasi ini, gitu. Nah, lalu setelah itu udah ya, Bu Bagio udah tercatat utangnya. Nah, misalkan bapak-bapak ibu-ibu udah diterima, udah diberi uang oleh Bu Bagio, nanti kita bisa nulis diterima pembayaran gitu. Nah, kapan gitu? Karena Bu Bagio tadi kan utangnya tanggal 12 ya. Misalkan Bu Bagio besoknya tanggal 13 misalkan. Tanggal 13 itu bayar. Nyicil dulu, mungkin 30.000. Simpan. Nah, artinya Bu Bagio, nah ini ada notifikasi atur tanggal untuk kirim pengingat utang secara gratis gitu. Nanti bisa diingetin gitu. Nah, berarti Bu Bagio masih punya utang 50.000 ya. Karena tadi utangnya 80, terus bayar tanggal 13 Agustus 30.000 gitu. Oke, sekarang kita beranjak dari catat piutang. Ya, jadi semudah itu catat piutang pelanggan ya. Nah, lalu kita bisa lanjut ke mencatat transaksi yang lain gitu. Karena transaksi di bisnis, apalagi usaha bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kan nggak cuma memberi utang, tapi juga belanja kulaan, belanja barang yang akan dijual atau yang akan diproduksi gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan dari aplikasi ini kita akan dibawa ke kolom transaksi. Nah, kolom transaksi ini berfungsi untuk mencatat transaksi, baik itu penjualan maupun pengeluaran kita. Nah, oke. Jadi, sekarang ini di fitur dari buku warung ini ada aplikasi untuk jualan token listrik dan top up dari dompet digital. Misalkan sekarang kan zamannya OVO, GoPay, dompet-dompet digital gitu, Bu. Jadi nggak perlu kayak kita transaksi harus pakai uang tunai. Sekarang kan gitu ya, ada GoPay, ada OVO, ada Dana gitu. Bisa diklik coba kalau mau nyoba. Tapi kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Ini ada kolom e-wallet, itu dompet digital maksudnya, yang buat kalau misalkan mau dibayar pakai OVO, itu ada Grab, ada GoPay, ada ShopeePay, link aja juga kayak gitu. Jadi nanti utangnya bisa dibayar lewat situ juga, nggak harus lewat tunai gitu. Nah, misalkan kayak ini kan ada, kalau ini di kolom pembayaran ya, kalau ini di kolom transaksi, kita bisa nyatet penjualan dan pengeluaran. Nah, misalkan kita pengeluaran dulu ya, misalkan kita barang dibeli, kita tuh membeli apa gitu. Misalkan karena ini toko sembako, kita beli beras tambah barang. Harga jualnya berapa? Kita harga jualnya 8.500 per kilogram. Ini buat milih satuannya apa, botol, bungkus, dus, dan sebagainya. Nah, bisa ada fitur juga untuk kelola stok. Jadi stoknya misalkan kita beli sekarang ini 100 kilo atau 1 kuintal. Nah, nanti bisa kita cek otomatis lewat sini. Misalkan kita nyatet barang keluar ya. Kita nyatet barang keluar itu misalkan ada pembelian beras senilai 50 kg. Nah, berarti di stoknya nanti secara otomatis akan langsung muncul stok yang terbaru gitu. Jadi 100 kg dikurangi 50 kg yang terjual tadi. Sisanya 50 kg gitu. Itu fitur stok yang nanti akan dijelaskan. Nah, stok saat ini berarti berapa di gudang? Kita asumsikan nggak ada ya, 0. Karena kita kan baru kulaan ya. Gitu. Stok minimumnya kita taruh 0 juga ya.
Nah, stoknya ini kan belum ada ya. Kita simpan dulu. Nah, kita beli berapa ini berasnya? Jumlahnya berapa kilo? Kalau 100 kita tulis 100 saja, nggak usah perlu diklik tambah ini karena akan lama. Kita klik hapus ini, langsung kita tulis saja 100 misalkan. 100 kilo kita simpan. Nah, di sini tulisannya barang dibeli 100 kilo maksudnya. Nah, pengeluarannya berapa? 100 kilo beras itu 8.000 kali 100 berarti 800.000. Itu harga belinya. Kita beli lunas ya, kita beli cash. Nah, ini berhasil dicatat. Nah, kemudian setelah itu kita coba catat, tadi kan pengeluaran ya, kita catat penjualan. Itu penjualan. Nah, misalkan beras yang tadi udah kita beli, itu terjual senilai 50 kg. Setengahnya kan, tadi saya bilang gitu. Nah, setengahnya. Karena tadi harga jualnya itu 8.500, secara otomatis ya kita tulis di awal tadi. Di sini udah tertera 8.500 gitu. Barang yang dijual. Nah, kita tulis aja ini. Barang terjualnya berapa? 50 kg. Oke, kita tulis. Stoknya di sini kan tertera ya. Tadi yang kita masukin 100, di sini juga 100. Rencananya terjual 50, kita tulis 50. Nah, berarti total penjualannya itu kalau 50 kg dengan harga jual 8.500 yang kita tulis tadi, ternyata total penjualannya otomatis keluar 425.000. Dan harga modalnya kita tadi berapa ya? Nah, itu ada keterangan kosongkan harga modal kalau kamu udah catat di pengeluaran biar perhitungan keuntungan lebih tepat. Nah, jadi karena kita tadi udah nyatet di pengeluaran, udah ada si kolom beras ini kan sama, jadi kita nggak perlu tulis harga modal gitu, karena secara otomatis akan berkurang nanti. Kita coba ya sama-sama. Simpan transaksi. Nah, dan benar sekali, jadi otomatis tercatat ini di 12 Agustus terjadi pengeluaran beras, beli beras 800.000 yaitu senilai 100 kg dan terjual 50 kg yaitu senilai 425.000 gitu. Ini maksudnya rugi 375.000 itu maksudnya belum terjual gitu ya. Jadi jangan dipikir itu rugi beneran, itu karena belum terjual gitu. Nah, itu status transaksinya tadi udah lunas ya, kita tulis ya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini juga di fitur ini, di fitur aplikasi ini juga ada laporan keuangan gitu. Laporan keuangan ini dibuat secara otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu untuk bingung apa ya, istilahnya harus paham akuntansi dulu, paham menjurnal dan sebagainya. Kita tidak perlu seperti itu karena ini sistemnya kita tinggal nyatet transaksi masuk dan keluar gitu. Kalau ada hutang dicatat, kalau ada pengeluaran dicatat, ada penjualan dicatat, gitu aja. Sama konsepnya seperti di buku bond gitu. Di buku bond. Tapi kalau di buku bond terlalu kurang akurat dan terkadang bisa hilang kan buku bond itu. Nah, oke, kita kembali ke sini. Kita langsung masuk ke laporan keuangan. Kita coba lihat ya. Oke, jadi kayak gini penampilan dari laporan keuangannya ya. Kita bisa pilih tanggal laporannya, tanggal berapa. Karena ini tadi cuma tanggal 12 Agustus alias hari ini. Jadi dia nampilinnya ya hari ini gitu. Nah, tapi kalau bapak ibu-ibu udah punya catatan yang banyak nanti di sini, catatannya setiap hari, maka ini bisa dipilih sampai terserah, pilih rentang tanggal juga bisa. Kayak gini. Misalkan pilih 4 Agustus sampai tanggal akhir 12 misalkan.
nanti juga muncul gitu. Transaksi apa aja yang udah dijalanin gitu dan berapa keuntungannya. Nah, ini bisa dibuat per bulan ya, 30 hari terakhir. Jadi kita benar-benar bisa tahu kita itu keuntungannya berapa, kerugiannya berapa kalau memang rugi, dan stok yang tersedia itu berapa masih di gudang gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau kondisi dari si aplikasi ini seperti itu. Nah, ini bisa di-download juga Bapak-bapak, Ibu-ibu. Laporannya keuangan ini bisa di-download. Nah, jadi kita langsung klik aja, bisa diklik unduh laporan ini. Izinkan. Nah, bentar, downloadnya belum keluar. Nah, ini format file, bisa klik, bisa terserah, bisa PDF atau bisa format Excel. PDF aja ya. Kita coba unduh. Nah, menyiapkan dokumen. Nah, kita pilih mau dilihat unduhannya ini pakai apa, downloadannya ini mau dilihat pakai apa. Kita lihat pakai Mi PDF Viewer, coba. Oke, nah, jadi laporan keuangan tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya mencantumkan nomor, tanggal, catatan, penjualan atau pengeluaran kayak gitu-gitu. Terus produknya apa? Kan di sini saya beras saja. Terus pemasukan dan pengeluaran itu lengkap. Jadi pembukuannya lebih otomatis dan lebih akurat, gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya salah nyatat atau salah ngitung keuntungan atau kerugian. Jadi Bapak Ibu bisa memajukan usaha dengan aplikasi ini, gitu. Nah, selain itu di aplikasi ini juga ada sistem pembayaran digital, gitu. Jadi gimana ya, Bapak-bapak Ibu tidak perlu khawatir misalkan ada yang pelanggan yang mau bayarnya misalkan pakai dompet digital atau pakai OVO atau pakai GoPay dan sebagainya ya. Nah, di pembayaran digital ini kita bisa pakai apa aja gitu. Jadi misalkan e-wallet bisa, pakai dan lain-lain juga bisa. Nah, kita coba klik. Ini uang masuk belum ada, uang keluar belum ada di sini. Nah, menu stok kita aktifkan, lupa maaf. Di sini ya, jadi kliknya di lainnya terus klik stok itu diaktifkan. Gitu. Nah, kalau misalkan mau pembayaran digital, kita bisa klik di tombol ini. Bentar. Tombol 3 titik. Tombol pembayaran kita klik. Nah, kita masuk ke sini. Kemudian kita misalkan kita mau tagih ya. Tagih utang. Nah, ini tadi kan ada utangnya Bu Bagio ya yang di awal tadi. Kita itu bisa nagih lewat sini gitu. Lewat aplikasi ini. Gitu, kita klik coba ya. Nah, kita masukkan rekening kita di sini. Kita buat PIN ya, misalkan 1 2 3 4 PIN ya. Memang aturannya harus buat PIN dulu biar aman Bapak Ibu, biar lebih uangnya beneran masuk ke kita gitu. Nah, kita bisa pilih bank di sini. Karena kita misalkan banknya apa aja, banyak banget. Misalkan Mandiri banknya. Nomor rekeningnya kita masukkan. Kali ini saya nggak memasukkan ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dilakukan sendiri di rumah nanti. Mau memasukkan rekeningnya, nah saya pakai asumsi aja. Oke, setelah kita masukkan, misalkan ini rekeningnya udah ada, langsung kita bisa kirim tagihan, gitu. Karena ini belum ada rekeningnya, jadi belum bisa. Tapi kalau udah ada, kita bisa langsung kirim tagihan dan pilih mau ditagih lewat WhatsApp, nomornya Bu Bagio ini, atau pilih ke SMS dan sebagainya, gitu. Nah, oke. Kalau misalnya kita yang punya utang, kita juga bisa nulis di sini gitu. Nanti ada daftar di bawah, misalkan kita punya utang ke Bu Selamat misalkan ya. Bu Selamat di bawahnya. Ini kita belum mencatat ya yang Bu Selamat. Ini perkiraan atau asumsi saja. Misalkan kita punya utang Bu Selamat itu 30.000 misalkan. Di sini maka
ketika kita klik bayar, maka di sini ada muncul Bu Slamet gitu. Nah, seperti itu pembayaran digital itu. Nah, jadi sesimpel itu aplikasi ini gitu. Lebih memudahkan usaha. Kemudian fitur kedua itu kita bisa kelola stok produk gitu. Nah, ini fitur unik juga ya. Jadi selain kita nyatet barang, kita juga bisa mengetahui kondisi produknya. Yang ada di gudang itu berapa? Yang ada nggak harus di gudang gitu. Maksudnya yang ada di penyimpanan dari bapak-bapak ibu, bisa disimpan di rumah, di kamar, di toko dan sebagainya. Nah, oke, langkah-langkahnya adalah kita harus, kalau di sini kita sebenarnya harus bikin minimal 3 transaksi pencatatan dulu, biar aplikasinya bisa aktif kayak gitu. Nah, ini ternyata udah bisa aktif. Oke, kita coba dulu. Kalau misalkan nggak bisa, nanti kita ulang. Ini baru satu transaksi ya, Bu Bagio. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kita akan tambahkan. Oke, ketuk lainnya dan aktifkan menu stok. Oke, udah aktif. Nah, setelah aktif ini kan fitur stok ini muncul ya. Nah, di halaman utama muncul, lalu ada tulisan semua barangmu dapat dilihat di sini. Tap nama barang untuk melihat detail stok. Gitu. Ini stok yang kita masukkan awal tadi ya, beras. Kita klik mengerti. Nah, ini beras tadi kita beli 100 di sini. Ini tadi di awal banget. Yang kita masukkan di awal banget, tadi udah dibilang kita kulaan beras, kita beli beras di awal sebesar 100. Nah, terus terjual 50 kilo. Dari 100 kilo terjual 50 kilo. Berarti sisanya 50 kilo kan. Nah, di sini langsung muncul di fitur stok ini. Sisa beras ini 50 kilo. Gitu. Jadi secara otomatis gitu. Kita cuma memasukkan transaksi A, B, terus tiba-tiba udah muncul aja informasi seputar stok, informasi seputar keuntungan, kerugian, kayak gitu. Nah, misalkan bapak ibu ini punya tambahan stok gitu, kita bisa klik atur stok ini. Nah, di sini ada tulisannya penambahan stok gitu. Nah, misalkan ada yang, kalau di sini tuh maksudnya penambahan dan pengurangan itu maksudnya kita beli baru bisa, atau kalau pengurangan itu konsepnya mungkin ada barang yang rusak gitu, ada pencurian misalkan, ada penjualan yang lupa dihitung misalkan, ternyata pas kita cek lagi di gudang atau di penyimpanan itu nggak sebesar 50 kilo gitu. Oke, kita coba pengurangan stok, kita coba pengurangan stok aja 2 kilo aja, konfirmasi. Nah, jadinya 2 kilo, tapi nggak dicatat sebagai penjualan maupun pembelian gitu. Kan pengurangan ini harusnya penjualan ya gitu, tapi nggak dicatat sebagai penjualan. Kenapa? Karena asumsinya itu barangnya hilang atau barangnya lupa dicatat atau ada terjadi pencurian gitu di gudang misalkan. Jadi barangnya itu nggak sesuai di catatan gitu. Setelah kita hitung lagi manual, kok tinggal 48 gitu. Oke, kita masukkan aja, dikurangi aja stoknya, dikurangi jadi 48 gitu ya. Jadi gitu, semudah itu. Nah, oke, sekian dari pembahasan tadi. Jadi bisa dirangkum ada 4. Kita di awal membahas piutang, kita bahas piutang ada di kolom sini, piutang ke pelanggan ya, Bu Bagio tadi. Terus ada kita cara transaksi, baik itu penjualan maupun pengeluaran. Terus ada fitur stok juga, ada fitur pembayaran digital juga di aplikasi ini. Oke, nah jangan lupa juga untuk selalu melakukan update terbaru di Google Play Store di aplikasi ini ya, seperti tadi. Misalkan kalau ada update, itu tulisannya tadi di sini bukan buka, tapi update gitu tulisannya.
bukan lagi buka tapi update. Nah, jadi kita harus selalu mantau apakah aplikasi ini udah ada updatean terbaru. Karena di updatean terbaru itu ada fitur-fitur dan layanan-layanan yang terbaru dari aplikasi Buku Warung ini. Oke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekian dari kami tim KKN PPM UGM 2021 Desa Jono dan Desa Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Semoga pembelajaran pembukuan keuangan digital berbasis aplikasi ini bermanfaat. Salam sehat dan sukses untuk usaha Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah, dadi ngene carane. Sip.